Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPA Dr. Sri Sulistiorini MPD. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Agneta Putri Cahyati, NIM 14014212282 akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai sistem pernapasan. Langsung saja. Untuk dapat bernafas, kita tidak memerlukan tindakan khusus, bahkan tidak dibutuhkan upaya apapun. Secara otomatis, kita dapat bernafas. Dengan adanya sistem pernapasan, maka miliaran sistem lain yang ada di tubuh kita dapat berjalan dengan baik. Hal itu terjadi karena energi yang digunakan oleh semua sistem didapat dari oksigen yang kita ambil saat bernapas. Mengutip WebMD, sistem pernapasan merupakan kelompok organ yang membantu pernapasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem pernapasan. Yang pertama ada menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Lalu fungsi yang lainnya yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Selanjutnya ada pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Fungsi yang lainnya yaitu menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernafas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ dan bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya menyaring kotoran dan udara. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut ke trakea. Dari hidung dan mulut ke trakea. Selanjutnya ada epiglotis. Seperti katup, epiglotis akan terbuka saat bernafas untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Lalu saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan tersedak. Selanjutnya ada laring. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernafas, udara mengalir lewat dua pita suara yang berimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Selanjutnya ada trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernafasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari menuju paru-paru. Organ ini membentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Selanjutnya ada tabung bronkial. Organ ini merupakan organ pernafasan berbentuk tabung dengan silia atau rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Selanjutnya ada paru-paru. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada diafragma, merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Ketika melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Sebelumnya, di sini ada gambar bagian-bagiannya pula, ada dua gambar. Dari rongga mulut, epiglotis, paru-paru, bronkiolus sudah
terlengkap pada gambar. Saya akan menjelaskan proses pernafasan. Proses pernafasan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Saya akan menjelaskan tentang pernafasan dada. Ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya ada pernafasan perut. Pernafasan dada atau disebut juga dengan pernafasan diafragma adalah pernafasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga per rongga otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udara yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi proses udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernafasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Sebetulnya manusia terlahir secara alamiah bernafas menggunakan diafragma sepenuhnya, sehingga nafas yang diambil bisa lebih dalam. Namun seiring bertambahnya usia, manusia tidak lagi menggunakan kebiasaan bernafas menggunakan diafragma. Segala sesuatu kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari memaksa kita untuk secara bertahap beralih ke pernafasan dada. Ketika pernafasan dengan diafragma atau pernafasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan dengan pernafasan dada. Tidak heran bahwa pernafasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Maaf, tadi saya salah di sini menulis pernafasan dada atau juga disebut dengan pernafasan diafragma. Jadi yang benar adalah pernafasan perut atau disebut juga dengan pernafasan diafragma. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak perkataan saya yang salah atau tulisan saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.